Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk responsi bab 6 ya, praktikum fisika farmasi. Yaitu mengenai pengaruh pelarut campur terhadap kelarutan zat. Oke. Jadi nanti di sini tuh akan menentukan kadar asam salisilat yang dapat larut dalam air. Seperti yang kita tahu bahwa asam salisilat itu dia kalau dicampurkan dengan air tidak akan larut gitu ya. Jadi kayak butiran-butiran pasir aja dalam air gitu kan. Butiran pasir juga tidak larut ya dalam air. Begitu juga dengan asam salisilat. Jadi asam salisilat itu ketika dimasukkan ke dalam air dia tidak akan melarut sedikit pun gitu. Oke, jadi solusinya gimana caranya untuk si asam salisilatnya itu bisa larut dalam air, yaitu menggunakan bantuan zat pemersatu bangsa gitu ya. Nah, si zat penengah atau pemersatu bangsa yang akan kita gunakan di sini adalah gliserin dan alkohol. Kalau di praktikum sebelumnya kita itu menggunakan zat pemersatu bangsanya itu adalah surfaktan. Nah, surfaktan yang dipakai adalah Twin 80 ya. Kalau di sini zat penengahnya yaitu atau yang bisa menjembatani antara asam salisilat dan air itu adalah alkohol dan gliserin gitu ya. Nah, ini untuk prinsipnya. Jadi sebetulnya asam salisilat itu dia bisa larut di dalam pelarut yang nonpolar gitu. Misalnya asam salisilat ini bisa larut di dalam minyak gitu, atau misalnya yang kalau di laboratorium itu heksana gitu ya. Nah, begitu juga dengan air. Air ini tuh sifatnya polar gitu. Jadi beda ya, sifat asam salisilat itu non-polar dan sifat air itu dia polar gitu. Nah, makanya kita nih pakai zat jembatan untuk menjembatani antara keduanya nih, atau zat pemersatu bangsa ya, yaitu gliserol dan etanol gitu. Nah, kalau untuk gliserol ini rumus kimianya seperti ini ya. Nah, jadi di dalam gliserol itu dia terdapat bagian yang nonpolar ya, yaitu rantai karbon hidrogen yang ini CH nih. Ini bagian yang nonpolar, sedangkan bagian yang OH ada 3 ini jumlahnya itu lebih bersifat polar, sehingga asam salisilatnya yang bersifat nonpolar dia itu akan bisa berinteraksi dengan gugus CH. Sedangkan gugus yang polar, yang gugus OH ini ada 3, dia itu lebih berinteraksi dengan air gitu. Sehingga dengan adanya jembatan ini, si gliserol itu jembatannya ya, si asam salisilat yang bersifat nonpolar ini akan bisa larut di dalam air yang sifatnya polar gitu. Oke. Nah, selain gliserol sebagai zat pemersatu bangsa digunakan juga etanol. Nah, atau alkohol gitu ya. Nah, si alkohol ini rumusnya seperti ini, CH3, CH2, OH, di mana gugus CH3, CH2 itu adalah gugus yang nonpolar, sedangkan gugus OH-nya ini adalah gugus yang polar gitu. Nah, sedangkan asam salisilat ini kan gugusnya nonpolar ya, maka akan berinteraksi dengan yang nonpolar juga gitu. Nah, berarti asam salisilatnya akan berinteraksi dengan CH3, CH2 ini gitu. Nah, sedangkan untuk gugus yang polar atau gugus OH-nya dia akan berinteraksi dengan air yang sifatnya polar juga. Nah, makanya asam salisilat ini bisa larut dengan air jika ada bantuan etanol ini gitu. Oke, anak-anak. Jadi prinsipnya tuh like dissolve like ya. Jadi kalau non polar ya berarti larutnya sama yang non polar lagi, tapi kalau yang polar dia larutnya sama yang polar lagi gitu. Jadi si kedua zat ini gliserol dan etanol ini adalah zat pemersatu bangsa ya, atau jembatan antara non polar dan polar gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke prosedur kerjanya. Jadi ini caranya seperti kemarin juga ya, titrasi juga menggunakan larutan NaOH 0,1 normal.
Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah untuk pengerjaan ini sama seperti praktikum yang kemarin, dia prinsipnya itu pakai titrasi ya. Jadi si asam salisilatnya ini tuh dilarutkan ke dalam air, tapi dia nggak bisa larut ya dalam air, jadi bakal tetap jadi serbuk aja. Nah itu si asam salisilatnya biar larut makanya pakai bantuan si gliserin sama si alkohol gitu ya. Jadi ketika si asam salisilat ini ditambahkan gliserol, tambahkan alkohol, ditambahkan air gitu. Nah, asam salisilatnya akan sedikit larut di dalam air. Nah, tujuannya titrasi ini untuk mengetahui berapa banyak sih jumlah asam salisilat yang bisa larut di dalam airnya gitu. Oke. Jadi, pertama yang kalian lakukan ini jangan lupa pembakuan larutan NaOH ya. Jadi si larutan NaOH-nya tuh dibakukan dulu dengan asam oksalat gitu. Ini bisa dibaca di prosedur aja untuk pembakuan larutannya. Kemudian ini untuk yang B itu adalah penentuan kadar asam salisilat dalam larutan surfaktan. Nah, kira-kira begini ya untuk alur kerjanya. Jadi nanti kalian timbang dulu 200 mg asam salisilat. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 ml menggunakan corong gini ya. Ditambahkan 2,5 ml alkohol. Oke. Nah, karena di sini kan alkoholnya jumlahnya sama ya, 2,5 ml semua gitu. Makanya ditambahkan 2,5 ml alkohol. Kemudian ditambahkan gliserin. Nah, gliserinnya ini tergantung kalian nih dapat komposisi yang berapa gitu. Untuk blanko berarti sampelnya ini cuma ditambah alkohol aja tanpa ditambahkan gliserin. Ya, blanko ini yang mengerjakan itu semua kelompok. Oke, jadi semua kelompok itu mengerjakan blanko dan mengerjakan pembakuan larutan. Gitu. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 itu komposisi gliserinnya 2,5 ml. Kelompok 3 5 ml, kelompok 4 7,5 ml, kelompok 5 dan 6 itu gliserinnya 10 ml. Oke, jadi anggap kata ini untuk kelompok 1 2 ya, 2,5 ml. Maka ditambahkan gliserinnya ini di sini 2,5 ml gitu. Kemudian dikocok selama 15 menit labu ukurnya. Oke. Dan diedkan dengan Aquades. Ya, sampai tanda batas 50 ml. Oke, setelah homogen ini kan menjadi larutan asam salisilat ya dalam surfaktan gitu. Nah, kemudian si sampel ini kalian langsung tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Ya, jadi di dalam Erlenmeyer-nya ini ada 50 ml larutan asam salisilat ya. Nah, kemudian tambahkan 1 tetes indikator PP. Kemudian dititrasi dengan NaOH sampai titik akhirnya merah muda. Dan dilakukan sebanyak triplo atau 3 kali ya. Gitu. Oke. Begitu juga untuk kelompok selanjutnya. Ini sama ya cara kerjanya kayak gini, tapi beda di komposisi gliserinnya aja. Gitu. Oke. Jadi setiap kelompok itu tadi mengerjakan apa? Pertama mengerjakan pembakuan larutan. Kemudian yang kedua itu pengerjaan blanko. Nah, terus yang ketiga itu mengerjakan apa? Mengerjakan masing-masing kelompok nih, tergantung dapat komposisi gliserinnya berapa. Ini untuk cara kerjanya seperti ini. Gitu ya. Kemudian ini masing-masing titrasi itu dilakukan triplo atau 3 kali. Berarti untuk sampel ini 3 kali, untuk blankonya juga 3 kali, dan untuk pembakuan larutannya juga 3 kali titrasi gitu. Oke, untuk untuk mengecek pemahaman kalian, saya mau tanya dulu nih. Jadi di dalam praktikum ini yang akan ditentukan kadarnya itu siapa? Jawabannya adalah asam salisilat ya, yang akan ditentukan kadarnya. Asam salisilat larut dalam air atau tidak? Jawabannya adalah
Tidak ya, asam salisilat tidak larut di dalam air. Asam salisilat sifatnya polar atau non-polar? Oke, jawabannya adalah non-polar. Terus kalau air sifatnya polar atau non-polar? Oke, kalau air sifatnya polar. Jadi kalau non-polar disatukan dengan polar itu nggak akan larut. Yang artinya asam salisilat dilarutkan dalam air, dia tidak akan larut gitu ya. Nah, biar si asam salisilatnya ini larut dalam air, maka harus digunakan apa? Zat pemersatu bangsa gitu ya. Kalau di praktikum ini, zat pemersatu bangsanya itu siapa? Alkohol dan gliserin gitu. Kenapa alkohol dan gliserin itu bisa berfungsi sebagai zat pemersatu bangsa? Karena mengandung gugus nonpolar dan gugus yang polar gitu ya. Gitu juga nih untuk etanolnya. Terus bagian yang nonpolar itu akan berinteraksi dengan siapa? Dengan asam salisilat yang sifatnya nonpolar juga gitu. Terus yang bagian polar akan berinteraksi dengan siapa? Dengan air yang sifatnya polar juga gitu. Lalu setelah penambahan zat pemersatu bangsa, apakah asam salisilatnya bisa semuanya larut dalam air? Jawabannya belum tentu ya gitu, karena kita pengen tahu nih di praktikum ini nih, dengan berbagai komposisi ini ya, kita tuh pengen tahu komposisi mana sih yang paling efektif untuk melarutkan asam salisilat ini di dalam air. Apakah komposisi yang kelompok 1, 2 kah? Atau kelompok 3? Atau mungkin kelompok 4, 5, dan 6 gitu. Oke anak-anak, semoga mudah dipahami ya. Saya cukupkan untuk responsi praktikum ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan praktikumnya lancar. Oke anak-anak, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.